Walaupun mendung, kita tetap ceria karena besok kita bonusan. Ye. Ya teman-teman, sebelum kita memulai, kita mendoakan perjalanan berikutnya. Ida akan terbang ke Jogja. Kita harap cuaca akan segera baik di Jogja, sehingga beliau pun bisa segera pulang berkumpul kembali bersama keluarga. Karena pasti lelah sekali perjalanannya dari Lampung ya, Lampung ke Jakarta, dan seharusnya sekarang sudah sampai di Jogja, malah nyasar landingnya di Surabaya ya. Dan materi hari ini akan segera saya ambil alih. Nah, demikianlah kita ya, ada pilot, ada kopilot. Siaga selalu ya. Jadi kita semua memang pasti memahami bagaimana kita harus memulai bisnis ini ya. Nah teman-teman, edifikasi ini apa? Edifikasi ini kadang-kadang orang menganggap remeh dan menganggap ini nggak penting. Padahal teman-teman ini sangat penting walaupun kedengarannya simple. Tapi kalau kita salah melakukan ini akan menjadi bumerang untuk kita memulai bisnis ini ya. Nah, mari kita mencoba melihat apa itu edifikasi. Di sini mungkin banyak teman-teman yang baru ya. Kita melihat karena kuantum jam, banyak sekali teman-teman kita yang melakukan pertumbuhan jaringan, sehingga banyak member-member baru, sehingga kita merasa perlu mengulang hal yang dasar ini tentang edifikasi. Sehingga teman-teman kita yang baru tidak salah dengan bagaimana memulai mengundang. Ya, di sini teman-teman yang baru kan pasti ya ada yang merasa belum terlalu menguasai materi sehingga perlu ditemani sponsor. Nah, bagaimana caranya kita ini bisa memulai dengan baik? Edifikasi ini apa, teman-teman? Ada yang tahu teman-teman di sini? Kalau yang tahu mungkin bisa ketik angka 1. Boleh, mau ketik atau mau sampaikan juga nggak apa-apa Atau mau nih. Saya sampaikan juga. silakan, langsung nggak usah ketik kepanjangan, langsung aja. Edifikasi itu apa ya? Sudah saya buka mute-nya, kalau mau menyampaikan nggak apa-apa. Setahu Anda saja, setahu Anda saja. Nggak ada salah dan benar ya. Kalau salah ya tinggal kita lurusin sedikit. Di sini nggak ada nilai yang nanti salah nggak naik kelas. Nggak naik mastership gara-gara salah mengartikan edifikasi. Nggak ada yang, oke, satu. Ada ya, ada Stefani ada yang paham tentang edifikasi. Ya, bagus. Nah, oke kita lanjut ya. Edifikasi upland, edifikasi downline. Yes, benar ya. Nah, edifikasi upline, edifikasi downline itu apa? Apa yang diedifikasikannya dan bagaimana mengedifikasi dan tujuannya untuk apa? Ya. Nah, boleh di mute lagi ya Rin ya. Oke. Nah, teman-teman kita mulai. Kita coba melihat apa itu tujuan dari edifikasi. Edifikasi itu apa? Edifikasi itu adalah kita berusaha untuk memberikan hormat atau respect ya kepada leader kita. Respect di sini, hormat di sini yang sepantasnya, tidak perlu lebay, tidak perlu dilebih-lebihkan. Ya, beda ya. Jadi nggak usah seperti menyembah, mengagung-agungkan sponsornya, itu tidak perlu teman-teman. Ya, karena kita di sini posisinya itu sama, nggak ada yang anak buah, anak atasan, nggak ada. Jadi kita cukup memberikan respect yang layak, respect yang benar. Ya, nah tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya pertemuan nanti ya kita sudah menciptakan, menyiapkan paradigma yang tepat ya, dan juga menyiapkan hati si pendengar ini ya. Nah, supaya bisa benar-benar menerima pertemuan ini dengan baik ya. Nah, di sini teman-teman, bagaimana Anda memulai bisnis ini? Kalau kita ya janji dengan teman baru kita, kalau kita sendiri yang membawakan ya, nah ini beda. Anda mungkin lebih enak masuknya ya. Anda menciptakan komunikasi yang hangat, carilah tema yang tepat, carilah jembatan dalam komunikasi Anda. Ya, walaupun kita nggak bawa sponsor nih ya. Nah, kita mendekati orang yang ingin kita sharingkan tentang Atomi ini. Cari tahu kebutuhan dia, cari tahu apa yang menjadi kesukaan dia, apa yang menjadi poin inti dalam hidup dia, kita bisa ngobrol dari situ sehingga kita bisa menciptakan satu komunikasi yang nyaman, yang hangat, sehingga bagi kita masuk ke dia pun dia lebih welcome terhadap kita. Itu lebih simpel. Nah, bagaimana sekarang kalau saya bawa sponsor?
Saya bawa leader saya. Teman-teman, hindari yang namanya jebakan. Banyak sekali orang melakukan jebakan untuk mempertemukan, ya. Nggak usah bawa sponsor. Sendiri aja, ketemu berdua aja banyak jebakan yang dilakukan, ya. Ngomongnya pengen ngajak ngopi bareng, ya, pengen ketemu di kafe, lama nggak ketemu, Rin, kangen lu loh, Rin, di sini ada kafe baru, yuk kita ngopi yuk. Rini menyiapkan hati adalah untuk ketemu kita teman lama yang lama nggak ketemu, ya. Sekali kita datang bawa laptop, bawa produk, bawa koper, semua, dia kaget, lu mau ngapain gitu, ya. Nah, kalau dia siap mendengarkan kita, bagus. Kadang-kadang lebih banyak orang yang mendumel dalam hati. Gue pikir lu memang kangen sama gue. Gue pikir lu memang pengen ngopi bareng gue. Ternyata lu mau prospek gue. Nah, dia udah menutup hati. Sebagus apapun yang Anda sampaikan ke dia, hatinya sudah menolak. Itulah maksudnya, tujuannya adalah menyiapkan hati. Anda bawa sponsor pun sama. Jangan membuat kondisi semakin kikuk. Kenapa? Karena Anda membawa seseorang yang asing yang tidak dikenal oleh orang yang ingin Anda ketemukan. Ya, jangan Anda ciptakan suasana yang kaku, ya, menjebak. Ya, Anda bilang mau ngopi bareng, kangen bareng, ternyata datang Anda bawa sponsor Anda, bawa produk, bawa segala macam. Itu bagi si sponsor Anda pun akan kagok bagaimana untuk mau memulai, mau menyampaikan. Ya, itu nggak nyaman sekali, ya. Nah, jadi tujuannya edifikasi ya adalah untuk membuat paradigma yang benar, ya. Kemudian menyiapkan hati, menyiapkan suasana, dan menyiapkan menciptakan respect di akhirnya, ya, agar tujuan pertemuan ini tidak sia-sia, agar tujuan ini bisa Anda capai maksimal banget apa yang ingin Anda capai. Nah, bagaimana Anda lakukan di sini, ya? Seperti tadi Pak siapa ya yang tadi jawab bahwa edifikasi upline, edifikasi downline, betul, dua arah. Kita ini adalah sebagai orang titik tengah. Tujuannya bagaimana? Bagaimana kita melakukan edifikasi dua arah? Kebanyakannya teman-teman, edifikasi yang dilakukan oleh orang baru terbalik. Kalau Anda melakukan edifikasinya terbalik, Anda akan menempatkan Anda dan leader Anda datang sebagai sales. Ini banyak sekali terjadi, ya. Yang diedifikasi itu gini, misalnya saya ingin memperkenalkan Rini ke Ida, ya, yang saya ingin memperkenalkan Rini ke Ida. Nah, saya mengedifikasi, menceritakan tentang Rini kepada Ida. Nah, saya wah, Maida, nanti ya ada teman saya ini, dia kolong meratnya Crazy Rich-nya Malang. Dia kaya banget. Dia suka banget skincare. Dia gini, apa segala macam. Dia punya relasi banyak banget. Dia juga punya pengalaman apa segala macamnya. Saya mengheboh-heboh ini. Nah, sedangkan sponsor yang kita bawa ini, ya, nggak tahu, si Rini ini nggak tahu sama sekali tentang sponsor kita. Kita nggak pernah mengedifikasikan sponsor kita kepada Rini. Saya nggak pernah menceritakan Ida kepada Rini. Yang saya gembor-gemborkan adalah tentang Rini kepada sponsor kita. Nanti ya Maida, bawa ya. Nanti Maida tugasnya pokoknya bawa semua skincare. Bila perlu yang mahal semua bawa. Ya bawa semua pokoknya. Nanti di situ Maida kamu jelasin ini. Nah, si Ida kita menempatkan sebagai seperti sales. Nanti kita memposisikannya ketemu Rini yang si orang kaya ini, ya. Ida datang bawa segerobak segerempeng barang koper. Jelas ini ditaruh di depannya, ya, udah kayak kita tukang jual obat di tengah jalan bongkarin koper gitu loh, ngomong gitu ya. Nah, Anda membuat posisi Anda itu di bawah dia, di bawah calon prospek Anda. Anda menempatkan diri Anda dan sponsor Anda datang sebagai sales, ya. Akan susah nanti Anda mengangkat si Rini ini untuk menjadi partner bisnis Anda. Karena kesiapan si Rini dan cara Rini memandang kamu dan leader kamu itu adalah datang sebagai orang yang menjual produk untuk dia. Dia hanya ingin membeli, ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Jadi caranya adalah di awal sebelum terjadi pertemuan,
kita harus menceritakan kepada orang yang ingin kita jumpai ini tentang sponsor yang akan kita bawa. Ya, kita akan menyampaikan, kita lihat, karena ini teman kita yang tahu bagaimana kondisinya. Kalau teman kita itu adalah seorang yang sangat senang skincare, kita tahu dia senang, mungkin selain skincare dia suka juga dengan suplemen. Nah, kita bisa mengedifikasi bahwa teman yang saya bawa ini, dia sudah terlebih dahulu bergabung di Atomy dibanding saya. Dan dia yang sangat mengerti tentang hemohim dan beberapa produk suplemen Atomy. Dia sudah pakai dan banyak keluarga dia yang merasakan manfaat dari produknya Atomy. Dan dia juga sangat menguasai skincare-nya. Dia pakai kulitnya yang dulunya dia bukan seorang yang mungkin yang cinta dan mengerti tentang skincare dulunya, tapi sekarang dia luar biasa karena dia pakai dan kulitnya sangat bagus. Dan sekarang dia sangat mengerti tentang skincare Atomy. Banyak sekali dari tim dia yang kulit bermasalah sekarang berhasil disarankan dengan tepat oleh Ida sehingga kulit menjadi bagus dan bla bla. Jadi Anda bisa menyampaikan ibaratnya profilnya Ida. Tidak usah dilebay-lebaykan. Wah, Ida ya, saya rasa income-nya sudah 200 juta loh sebulan. Nggak usah dilebay-lebaykan. Ya, nggak usah mengangkat-angkat sesuatu yang Anda tidak tahu. Ya, jadi Anda cukup membawa si Ida ini seseorang yang layak didengar oleh orang yang kita prospek itu. Ya, jadi buatlah teman kita ini merasa bahwa orang yang kita bawa ini adalah orang yang layak dia dengarkan. Sehingga dia benar-benar mempersiapkan hati dia. Dia mempersiapkan suasananya. Dan dia merasa akan respect terhadap Ida dan kita yang akan datang mengadakan pertemuan ini dengan dia. Ya, kalau dia orang sibuk sekalipun, dia tahu orang yang akan menjelaskan kepada dia ini adalah orang yang kompeten menjelaskan produk-produk yang ingin dia dengar. Jadi dia benar-benar harus meluangkan waktu dia untuk mendengarkan Ida jelaskan. Ya, nah seperti itu. Nah, ini akan terjadi pertemuan yang bagus. Nah, Anda tidak menempatkan Ida atau sponsor kita sebagai seorang sales. Ya. Nah, terus bagaimana kita mengedifikasi calon prospek kita ini kepada sponsor kita? Tujuannya untuk apa? Nah, kita juga perlu menyampaikan kepada sponsor kita, Bu Ida, nanti Rini ini yang akan kita ketemu ini, dia adalah seorang business woman memang. Dia di Malang, kalangan dia cukup luas. Dia sangat concern terhadap kesehatan. Nah, untuk masalah kulit, saya lihat sih dia memang pakai skincare tapi saya rasa dia ke kesehatan lebih concern. Selama ini saya mengenal dia kayaknya seperti itu. Nanti Bu Ida bisa gali lebih lanjut. Nah, dia punya anak yang kemarin mungkin ada kebutuhan terhadap hemohim. Nah, jadi kita menceritakan kondisinya, ya. Supaya apa? Supaya si Ida ini tahu kondisi orang yang akan diajak bicara nanti seperti apa, sehingga eksekusinya seperti apa. Bukanya seperti apa, eksekusi seperti apa. Ya, penekanan yang diberikan Ida itu nanti di mana? Berarti di suplemen. Ya, oh anaknya ada kebutuhan terhadap hemohim. Berarti Ida harus menyampaikan lebih banyak tentang hemohim dan memberikan sedikit testimoni, ya. Nah, nanti skincare juga masuk, lihat bagaimana responnya terhadap skincare. Kalau dia respon lebih baik, boleh dilanjutkan lagi terus, ya. Nah, atau misalnya kita ketemu teman kita ini yang secara ekonomi sebenarnya menengah ke bawah. Tapi dia ini benar-benar cari peluang. Dia ini orang yang sangat ingin berjuang, ya. Jadi untuk mau sukses, ya, itu ada 2 titik poin yang membuat orang ingin berjuang. Yang satu adalah titik poin keputusasaan, di mana seorang merasa sudah hopeless, tidak ada harapan, ya. Di situ kita bisa mengangkat dia untuk bahwa di sini ada harapan. Seperti yang Mr. Pak bilang.
Ya. Yang kedua apa? Kalau dia dalam kondisi ekonomi oke, tidak dalam kondisi keterputusasaan, tapi kita masuk yang poin kedua itu adalah visi. Dia mungkin bisa create visi yang lebih lagi. Nah, Atomi juga bisa menjadi satu kendaraan untuk dia mencapai visi yang lebih lanjut. Nah, jadi kalau misalnya teman kita ini ada kondisinya yang titik yang pertama di keputusasaan, dia butuh berjuang lewat Atomi, kita perlu sampaikan kepada Ida, kepada sponsor kita, leader kita ini. Sehingga leader kita ini tahu kebutuhannya di mana. Bagaimana dia mulai menjelaskannya dan mengajarinya di mana dan follow up-nya di mana. Ya. Nah, jadi supaya apa? Supaya tepat. Ya, kita tahu bukannya berarti mereka yang secara ekonomi kurang terus mereka tidak berhak tahu tentang absolut set, bukan. Tapi rasanya kurang bijak kalau sekali ketemu dia terus kita tekan, wah absolut set ini luar biasa, omset triliunan, memenangkan 3 award di Korea, dia bisa ini. Lah dia nggak mampu beli, tahu itu bagus, tapi bagaimana mulainya? Anda mulai usahakan 300.000 TV pribadi, ini bisa ini. Kalau Anda mulai di 300.000 TV, Anda cari kiri cari kanan terus Anda dia dengerin aja, iya sih memang bagus, iya memang bagus. Tapi ya piye mulainya? Oke, kalau gitu saya pinjam uang dulu deh di pinjaman online, ya. Kayak gitu. Kita berarti salah menekankannya. Ya. Nah, jadi kita perlu tahu supaya tahu bagaimana memulai. Jadi edifikasi harus 2 arah, ya. Berarti dalam prospek kita kondisinya seperti apa? Ya, harus kita sampaikan kepada leader kita, tujuannya agar leader kita tahu bagaimana membuka pembicaraan, tahu bagaimana untuk memasuki teman kita produk apa yang dia referensikan terlebih dahulu, dan bagaimana mengajarkan dia nanti ke marketing plan-nya, mulainya bagaimana startnya, strategi mungkin akan berbeda, ya. Nah, kemudian sebaliknya. Tujuannya mengedifikasi leader kita kepada calon prospek kita, tujuannya agar leader kita dan kita tidak datang sebagai salesman. Dan juga supaya orang yang kita ajak ketemu ini, apalagi orang sibuk, waktu bagi dia itu adalah sangat penting. Jadi kalau dia tahu orang yang datang kepada dia adalah orang yang bisa menjawab kebutuhan dia, bisa menjawab kebutuhan skincare dia, bisa menjawab kebutuhan suplemen dia akan meluangkan waktu. Dia akan respect terhadap pertemuan ini. Dia akan menyiapkan hati dia, ya. Karena dia merasa pertemuan ini penting karena orang yang datang kepada dia, ya, itu juga orang penting, orang yang sibuk, bukan orang nganggur yang datang ketemu dia, bukan. Dia menghargai bahwa kita ini sama-sama sibuk. Orang yang dibawa untuk ketemu saya itu adalah orang yang sibuk juga. Jadi saya juga harus respect dan menghargai waktu orang tersebut sudah mau datang jumpa saya, menjawab semua kebutuhan saya. Ya, paham sampai di sini? Ya, jadi supaya ini bisa terjadi dengan baik. Ya, nah. Teman-teman, edifikasi ini sangat penting untuk kita semua supaya tujuannya tercapai. Banyak sekali kita ini salah. Banyak yang menganggap yang penting saya bawa sponsor saya yang hebat, yang income-nya udah hebat, yang ngerti semua produk. Saya ketemukan dengan calon prospek saya. Tugas saya tuh hanya mempertemukan, selesai. Tidak, teman-teman. Kesuksesan pertemuan ini teman yang Anda ajak, join tidak join, semangat atau tidak semangat untuk melihat produk Atomi atau melihat peluang Atomi, kuncinya ada di kita yang mengundang, yang mengajak, ya. Peranan daripada leader kita, sehebat apapun dia, peranan dia hanya 20%. 80% ada di kita. Yang notabene orang baru, yang belum memahami suplemen dengan baik, belum memahami skincare, mungkin hanya pakai evening, belum pakai absolut, tapi peranan kita ini 80%.
Kenapa? Karena kita yang punya acara. Kita yang membawa dua orang ini ketemu. Makanya kita ya harus bisa membuka dengan baik. Ya. Nah, kita harus benar-benar mengambil porsi di situ, memperkenalkan diri, memperkenalkan sponsornya itu yang tadi ya. Nah, edifikasi edifikasi jangan dilakukan di saat pertemuan. Ingat, jadi kita ingin menyampaikan leader kita ini, ya, leader kita ini kepada prospek kita. Misalnya, Rini ini adalah seseorang yang luar biasa, ya, yang sekarang pertumbuhan ekonomi luar biasa, ya, banyak testimoni juga skincare apa segala macam, like semua yang positif tentang Rini ini kita sampaikan sebelum terjadi pertemuan, ya. Nah, kenapa? Karena tidak nyaman bagi si leader kita kan kalau edifikasi dilakukan di pertemuan. Misalnya, kayak ketemu, ya loh si Rini ini luar biasa income-nya bla bla bla, ini hebat loh. Dia sekarang sudah ASN bla bla bla, muji-muji dia. Itu membuat kita yang dipuji ini kita bingung untuk meresponnya, teman-teman. Ya, masa mau mengangguk nih orang puji kita ya, iya saya seakan-akan iya saya hebat. Iya saya ini gak lucu, teman-teman, kikuk, teman-teman, ya. Nah, jadi membuat si leadernya ini nggak tahu harus menjawab gimana gitu. Nah, jadi Anda jangan ciptakan kondisi yang membuat kikuk. Nah, seharusnya Anda sudah ceritakan itu sebelum dia hadir. Sehingga si orangnya ini yang tadi saya ngomong ya, sudah tahu, oh, dari ini, dia lihat, oh iya itu pinnya yang dia ngomong. Pin yang ASM itu, oh iya benar, dia ada pakai pin. Wah, jadi yang si ini juga udah melihat, diam-diam dia udah melihat, ya, karena ada pesan-pesan sponsor sebelum terjadi pertemuan. Ya, nah seperti itu. Nah, jadi kita ini peranannya, ya, waktu ke pertemuan, waktu ketemu kita tidak memperkenalkan, ya. Rini ini teman saya Ida, ya, yang akan membantu saya menjelaskan produk yang dia terlebih dulu mengenal Atomy dan dia pakai dan luar biasa sekali. Di sini pun saya banyak belajar dari dia dan saya ingin terus belajar dari dia, maka saya ajak dia datang untuk kita bisa diskus sama-sama. Jadi kita membuka pembicaraan dengan baik, ya. Nah, kemudian kita perkenalkan, ya Bu Ida, ini Rini teman saya yang sebelumnya saya ceritakan bahwa beliau juga sangat tertarik terhadap skincare. Nah, saya sampaikan bahwa sekarang saya sudah tidak mau lagi pakai skincare yang banyak mengandung kimia. Saya sekarang sejak 1 tahun ini sudah pindah ke Atomy dan pakai produk-produk yang herbal. Dan menurut saya ini alangkah bagusnya kalau teman saya Rini ini juga mengenal lebih banyak produk-produk tentang Atomy, dari Atomy, ya. Jadi kita perkenalkannya dengan enak. Nah, kemudian si Ida akan mengambil alih komunikasi, nanti ya mereka akan masuk komunikasi dengan baik. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Ya. Nah, kita ini yang tadi 80% pegang peranan, tutur kata kita di awal itu penting, yang tadi ya. Jadi Anda adalah pembuka dan Anda juga yang menutup. Closingnya nanti ada di Anda. Kalau menurut Anda, teman Anda ini ya bisa di-upgrade ke bisnis, Anda kan mengikuti. Jadi selama nanti ada leader Anda atau sponsor Anda bercerita, ya, Anda di situ benar-benar harus terlibat. Bukan terlibat dalam arti Anda sibuk menyela, enggak, ya, malah bikin bingung komunikasi. Tapi Anda terlibat dari body language Anda, ya, dari body language Anda itu akan menceritakan Anda itu ada di cerita situ atau enggak. Anda 100% hadir di situ atau tidak. Bagaimana body language Anda? Dua orang ini sedang seru bercerita, Anda narik badan kuda begini, Anda duduk lipat tangan begini, berarti Anda tidak hadir dalam pertemuan itu, teman-teman. Anda hanya sopir yang mengantar. Anda hanya mengantar leader Anda ketemu teman Anda. Anda posisi duduk mundur, tangan lipat. Main game. WA. Ya, nonton Facebook. Itu berarti Anda tidak terlibat. Ya. Jadi hati-hati, tutur kata Anda di awal dan Anda perlu mengamati, mendengarkan
100%. Kenapa? Karena di saat Anda masih bisa membawa leader Anda, membantu Anda, di saat itulah Anda belajar. Karena tidak selamanya Anda pasti tidak merencanakan untuk sampai imperial ditemani oleh leader Anda. Dijamin Anda mencapai SM pun sulit kalau Anda merencanakan menteng leader Anda terus. Jangan pernah bermimpi untuk menjadi imperial. Ya. Nah, jadi kita ini harus ambil bagian supaya kita tahu dalam 1-2 bulan ke depan kita ini akan mengganti posisi sebagai leader kita. Kita pula yang selanjutnya yang akan ditenteng oleh tim kita, anak-anak kita. Siapkan diri Anda. Nah, jadi di saat pertemuan itu ada proses di mana Anda belajar. Kedua alasannya, Anda perlu menutup di akhir. Nah, penutup ini bagaimana menutup kalau Andanya tidak terlibat di situ. Jangan sampai Anda mundur, main game, selesai. Ya Bu Rini ya udah paham ya, udah paham kan ya? Paling sering perkataan yang dilontarkan oleh member baru ada demikian. Bu Rini gimana, udah paham kan? Gampang kan bisnisnya? Kalau nggak ngerti gampang kok, tanya Bu Ida aja. Sudah ada kan nomor handphone Bu Ida? Ini adalah pernyataan yang paling sering dilakukan. Dan jamin orang yang menggunakan kalimat ini tidak akan pernah sukses. Jadi kembali mari saya mengajak teman-teman, apakah kalimat ini terlontar di mulut Anda? Kalau terlontar, segera berubah. Karena kalau ini terlontar lagi, Anda nggak akan sukses. Ya, Bu Rini paham ya Bu Rini ya? Gampang ya, gampang kok. Aduh, gua nggak sempet loh, gimana? Ih gampang nggak apa-apa, nggak sempet nggak apa, ada Bu Ida baik kok orangnya, kan saya udah ngomong kemarin, Bu Ida baik. Bu Ida mau bantuin, Bu Ida disuruh apa aja mau, mampus. Ya, edifikasi yang salah, Bu Ida disuruh apapun mau, suruh aja ke rumahnya Rini, kalian, genteng bocor. Jadi jangan kebablasan, edifikasi itu harus edifikasi yang benar, edifikasi yang bisa yang mendidik, bukan edifikasi bahwa sponsor Anda ini adalah pegang semua peranan, ya, disuruh apapun mau, bantu apapun mau, karena si leader Anda tidak digaji oleh teman Anda dan tidak digaji oleh kamu. Kamu tidak menggaji leader Anda. Leader Anda punya porsi kerjanya sendiri. Ya, dia punya bagan dan dia punya leader tim yang harus dia perhatikan. Ya, selama Anda masih bisa menenteng leader Anda, hargai waktu leader Anda. Di saat itu Anda belajar. Ya. Oke, lanjut. Body language ya, jelas ya, posisi bagaimana tubuh Anda, kesannya Anda juga tegak, terlibat juga dalam komunikasi itu. Jadi tidak usah Anda menyela-nyela, benar kok, benar. Nggak usah, Anda tidak usah menyela, tapi dengan postur duduk Anda, itu menandakan Anda terlibat di situ. Dan Rini yang mendengarkan itu tahu bahwa Anda terlibat di situ. Ya, sikap duduk Anda dan senyum Anda, ya, senyum perlu di saat diperlukan perlu, nggak usah cengengesan sepanjang acara, nggak usah, ya. Tapi Anda tahu di mana Anda menempatkan senyum Anda, pandangan mata Anda, ya, pandangan mata Anda ke situ tidak, ya, Anda akan melihat dua orang itu mata Anda kadang-kadang ke sana, ya, melihat Rini, kadang-kadang ke Ida, kadang-kadang ke mata yang dia lanjut ke produk yang dia tunjuk, ya. Waktu dia demo misalnya tentang SIM card, tentang apa, Anda cermati, Anda belajar. Karena Anda berikutnya akan melanjutkan melakukan demo itu. Ya. Nah, jadi disitulah kenapa tujuannya, walaupun Anda orang baru, Anda belum mengerti apa-apa. Tapi kalau Anda bisa buka dengan tutur kata yang dengan benar, dengan body language yang benar, dengan sikap yang benar, dengan senyum yang tepat, pandangan mata yang tepat, selesai acara, waktu Anda closing, ya, maka teman Anda selain dia merespek kepada leader Anda, dia akan respek kamu. Ini yang terpenting. Ya, kalau dia respek terhadap yang menjelaskan, itu rata-rata 90% pasti dia respek sama orang yang menjelaskan. Kenapa? Kesannya
Karena dia mendengarkan bahwa orang itu menjelaskan begitu baiknya, otomatis dia respect. Persoalannya dia respect atau tidak terhadap kamu, terhadap kita yang mengundang, terhadap kita yang bikin acara ini. Kalau dia kehilangan respect kepada kita, ini ya kalimat yang sering lagi terucap oleh orang yang kita ajak. Dia akan ngomong apa? Iya bener, Ika itu memang nggak ngerti apa-apa. Aku tuh dulu udah pernah nanya, dia nggak bisa jawab. Nah, akan sangat nggak enak sekali kalau kita itu dianggap demikian, ya, oleh orang yang kita ajak. Akan sangat nggak enak kalau kita dianggap demikian oleh tim kita. Itu akibat dari perbuatan kita memang, karena kita nggak perlu merasa perlu tahu. Kita merasa lempar sana sini aja. Nggak bisa leader ini, atasnya kan ada leader satu lagi. Nggak ada kan ada beberapa sub leader. Wah aman gua. Ya, nggak bisa. Ya, nah jadi pentingnya adalah kita juga harus bisa mendapatkan respect daripada orang yang kita jumpai. Ya, nah dari situlah kita baru bisa menghimpun, ya, menghimpun kita punya percaya diri, menghimpun tenaga kita, menghimpun semua diri kita, mempersiapkan diri kita untuk menjadi leader untuk tim kita. Ya, nah dari situ teman-teman. Jadi bertahap Anda belajar. Anda semua di sini yang masih baru, yang masih butuh bantuan leader, lakukan hal ini. Ya, nah jangan sampai Anda salah, tidak mengedifikasikan dengan tepat, maka Anda kehilangan citra diri. Yang dirugikan itu adalah Anda. Karena Anda kehilangan citra diri. Di sini bisnis ini ya, kalau kita tidak bisa menjadi leader kepada tim kita susah untuk sukses teman-teman. Ya, rasanya di sini nggak ada ya di negara-negara yang sudah ada mastership-nya yang tinggi ya, yang sudah ada royal master ke atas. Si royal master ke atas itu rasanya nggak ada orang yang nggak ngerti apa-apa, yang tidak direspek oleh tim dia nggak ada. Ya, nah jadi kunci sukses di sini kita perlu ya untuk bisa menciptakan komunikasi dua arah ini dengan baik, menciptakan respect dengan sewajarnya, bukan gila hormat. Saya juga pernah tahu di multi level yang seberang sana, yang saya merasa itu edifikasi yang nggak perlu, yang aneh. Kita serasa ajudan leader kita nggak penting banget, ya. Sponsor kita, oh iya Pak, ya Pak, wah nenteng kopernya nenteng, wah kita, wah nggak perlu juga seperti itu. Ya, kita nggak perlu bersikap seperti ajudan daripada leader kita, nggak perlu. Tapi Anda bersikap selayaknya. Anda memang membantu dia, ya, dalam arti misalnya kalau Anda ingin melakukan home meeting atau apa, ya, Anda bisa komunikasikan, tanya kepada leader Anda, ya. Nanti acaranya apa, mau demo apa, kamu bagian bawa apa, nyiapin apa, ambil bagian. Jangan merasa ada pertemuan, Bu Rini nanti home meetingnya, bikin home meetingnya, ya nanti Bu Rini nanti dorong itu ya, demoin Banzem, doain omega 3, sikat gigi, odol, deterjen, skincare, semua. Terus Bu Rini yang bawa semua, Bu Rini di rumah bawa Banzem, bawa lemon, macam-macam jeruk, betadine, bawa gelas ini, bawa mangkok, bawa dia serasa mau piknik, ya. Bawa koper 2. Ya. Tidak seperti itu, teman-teman. Ya, kalau Anda ada skincare yang perlu demo, kan Anda bawa punya Anda. Ya, kenapa? Di sini bisnis masing-masing kita tahu, Atomy tidak ada namanya sampel. Tidak usah memberatkan siapapun, Anda bisa bawa. Ya. Nah, atau bagi tugas juga boleh. Bu Rini nanti bawa ini ya, nanti saya bawa ini ya. Sama-sama. Ya, jadi di sini bukan berarti kita mengajarkan bahwa walaupun di sini melayani dan kerendahan hati, kita semua ambil bagian. Melayani dan kerendahan hati bukan hanya dilakukan oleh sponsor Anda. Kita semua mengambil bagian sehingga semua ini menjadi ringan. Sehingga semua ini kita bisa melakukan pertemuan-pertemuan ini dengan nyaman, tidak ada yang kelelahan menyiapkan segala macam, tapi kita semua bisa saling menyiapkan, ya, sehingga event ini, tiap pertemuan ini
bisa terlaksana dengan baik. Tidak perlu menuntut, ih leader gue gimana sih? Kemarin ketemu, masa lo dia ketinggalan betadine? Masa lo dia nggak bawa ini, bawa itu? Lah, ya. Nah, jadi itu aja dari saya. Mungkin ada masukan, silakan dari Rini. Ya, Bu Ida tadi kalau nggak salah udah ketik, dia mulai terbang ya, kalau nggak salah ya. Ya, biarkan Bu Ida terbang dan kita aja yang membahas materi ini. Silakan Rini. Oke, terima kasih Cika. Saya lanjut sedikit, mungkin tambahin sedikit. Sebenarnya itu tadi adalah langkah-langkah kita kalau misalnya pengen ketemu calon prospek, nggak boleh lah, kita nggak boleh ngomong calon prospek ya, diganti ya. Ketemu calon orang-orang yang akan Ingin kita berkati. Betul, yang akan kita berkati ya, karena kalau udah prospek tuh mikirnya, wah hari ini laku PV berapa nih? Ya biasanya gitu. Tapi kalau kita mengganti dengan mindset bahwa kita ingin memberkati orang-orang dengan kebaikan anatomi, mungkin berbeda. Kita berangkatnya berbeda. Oke. Nah, sekarang mungkin saya akan membahas dari segi Anda sebagai leader. Nah, kalau Anda sebagai leader itu bedakan bahwa Anda seorang leader atau Anda seorang bos. Nah, di sini itu saya juga dapat materi juga nih dari Bu Ida tadi, sempat bikin, sebenarnya cuma sudah disampaikan juga bahwa pada waktu kita menjadi seorang leader, kita bukan berharap ya, tetapi bagaimana member-member itu, kita ngomongin di dunia network ya, di dunia MLM ya, bahwa member-member ini atau member partner Anda itu bisa edifikasi Anda. Maksudnya edifikasi di sini adalah menghormati. Nah, di sini bukan menghormati terus berarti Anda seorang bos. Tinggal nyuruh, ayo kamu besok melakukan ini, buatin PPT saya ya. Besok kamu yang bagian ngomong di Zoom ya. Besok kamu yang ini ya, bagian yang nyuruh-nyuruh. Nah, itu adalah seorang bos. Beda. Kalau bos membayar karyawannya. Kalau kita sebagai leader adalah bagaimana seorang leader itu bisa berpengaruh. Berpengaruh, tapi berpengaruh itu dalam hal yang bisa, oh leader saya ini bisa membantu, leader kita ini bisa ditiru, leader kita ini bisa mengajari, tetapi tidak mengajar dengan kesombongan dan lain-lain ya. Jadi seorang leader itu benar-benar diharapkan bisa menjadi contoh untuk para member partnernya. Nah, di sini itu mungkin banyak sekali mungkin leader-leader yang pengen dipandang nih ya sama member-membernya, akhirnya melakukan hal-hal yang di luar caranya Atomi. Salah satunya apa? Flexing. Bapak Ibu pernah tahu tentang flexing? Flexing ini sudah setahu saya sudah memasukkan penjara beberapa orang sih karena flexing. Bukan karena flexingnya sih, karena memang dia menipu juga. Tetapi Anda melakukan diri Anda flexing. Oh, ini loh, aku beli mobil atau aku beli rumah dari Atomi. Padahal kalau dilihat dari sebenarnya mungkin penghasilannya nggak mampu gitu loh. Kalau dilihat loh ya, ini kita ngomong secara kayak kita boleh menulis life scenario, tetapi jangan istilahnya di luar dari perhitungan Anda. Misalnya Anda aja belum ASM, berarti kan penghasilan belum 20-30 juta per bulan. Nah, mungkin Anda flexing nih, oh dapat beli rumah harga 3M, hasil dari Atomi. Kalau dipikir-pikir mungkin enggak ya gitu loh. Kadang orang tuh terus mikir, Atomi sama dengan yang lain gitu loh. Sayang banget kan kalau akhirnya Atomi ini disamakan dengan yang lain-lain juga. Misalnya Anda bilang semua itu dari Atomi, padahal sebenarnya bukan. Mungkin karena suaminya juga punya usaha yang lain, tapi selalu bilangnya ini dapat mobil dari Atomi gitu ya. Akhirnya yang membuat member partner Anda itu terus jadi omongan. Nah, kalau sudah salah satu member, 2 member, 3 member merasa bahwa ngerasani, kalau orang Jawa ngomong ngerasani, kalau orang Jakarta ngomongnya apa ya, Ji ya? Ngomongin lah ya. Saya ngomong jelek tentang Gosipin. Menggosipkan leadernya sendiri, itu berarti grup Anda tidak akan solid, tidak akan berkembang. Mengapa? Dalam edifikasi itu perlu Anda juga perlu kejujuran. Ini saya bukakan materi dari Bu Ida sekilas tentang yang di mana tadi. Jadi Anda harus jujur. Anda punya kejujuran bahwa ya aku berusaha dari Atomi. Jadi ini semua yang aku dapatkan dari Atomi.
bukakan semua bonus yang Anda punya dan lain-lain. Itu akan membuat member partner Anda itu menjadi orang yang istilahnya, oh ternyata leaderku patut nih. Meskipun mungkin Anda ini sudah punya member, tapi Anda masih mungkin ya bonusan sebulan ini masih 800.000. Nggak apa-apa, ini juga hasil yang Anda capai loh. Bulan depan Anda bilang, saya akan berusaha, istilahnya kita sama-sama berusaha sampai kita bulan depan bisa meningkatkan, misalnya naik jadi 2 kali. Ayo kita berusaha, istilahnya kita bukan terus karena kita belum seperti sponsor yang paling atas nih, mungkin belum seperti Cika, atau mungkin belum seperti Bu Ida, atau belum seperti orang lain, tetapi itu juga pencapaian kita dengan kita jalankan di Atomi dengan jujur. Nah, di situ selain itu kita sebagai seorang leader, kita harus punya rasa rendah hati. Apa yang disampaikan itu dengan ya kita tahu ya moto Atomi adalah kerendahan hati. Jadi jangan terus iya, gila aku di Atomi mah nih, jam udah Rolex beneran apa Rolex KW gitu ya. Istilahnya tidak ada rasa pengennya rendah hati, tapi maksudnya yang disampaikan adalah menyombongkan diri, ya itu bukan rendah hati. Lalu harus bisa menghargai, menyampaikan karena menghargai keberadaan sponsor. Jadi ini tadi yang sebenarnya disampaikan Cika, bahwa pada waktu kita mau ketemu orang, kita harus menyampaikan, oh ini loh yang akan kita temui seorang sponsor saya. Nggak perlu dilebih-lebihkan yang terlalu heboh atau gimana, Anda flexing yang bagaimana, giliran pas ketemu sponsornya pelong-pelong, hah? Kemarin dia ngomong apa? Kok dibilang begini? Itu benar-benar posisi yang nggak enak loh teman-teman ya. Kalau yang disampaikan si Ika tadi itu edifikasi di waktu itu, waktu pertemuan. Kita itu mau mantu nggak enak, mau ketawa juga nggak enak. Itu udah kayak kalau orang Jawa ngomong ketek ditulup, nggak tahu mesti ngapain, itu benar-benar nggak enak. Jadi benar-benar edifikasi harus Anda lakukan pada waktu mau ketemu dengan calon member atau kita sebagai orang yang akan diketemukan dengan siapa, itu harus sampaikan dengan jujur dan benar. Tulus, kata Bu Ida, harus edifikasi yang tulus. Tidak ada unsur-unsur lain dalam kepentingan sepihak. Jadi buat teman-teman mungkin yang ingin mengenalkan Atomi kepada calon orang yang Anda berkati, jangan terus istilahnya ngomongnya ke sponsor gini, dia itu mamanya sakit, stroke sudah lama, papanya kena autoimun, besok ya pokoknya ya ngomongin hemoin biar poin kita 200.000 ini bisa masuk ini, kalau beli 4 luar biasa. Udah ngomongnya itu pokoknya poin pembelian, istilahnya selalu dikaitkan dengan aku kalau ke sana harus laku nih berapa poin lah. Istilahnya Anda tidak tulus. Atomi shares the spirit adalah manusia itu sebagai tujuan ya. Kita bisa memberkati mereka dengan mungkin menyampaikan tentang hemohim dengan cara bahwa orang tuh kan lihat kok ketulusan Anda. Kalau Anda lihatnya, Bu beli ini Bu, ini pasti membuat Anda sembuh. Ini minum hemohim ya sehari 6 pasti penyakit Anda sembuh. Orang tuh langsung kayak mikirnya itu ini orang gila banget ya, maksudnya beberapa orang lagi sakit, rasanya dia itu pengen mendapatkan keuntungan dari sakit. Lalu kata Bu Ida adalah edifikasi tidak egois, jadi menomorsatukan calon member. Jadi ini yang tadi sempat dibuat di perjalanan luar biasa, Bu Ida masih sempat membuat PPT meskipun katanya juga belum selesai, tetapi yang disampaikan si Ika sudah sama dengan yang disampaikan. Sebenarnya kita juga sefrekuensi. Kita berharap teman-teman itu juga sebagai leader itu juga bisa mendapatkan istilahnya edifikasi dari member-member Anda. Seorang leader yang istilahnya itu kita bukan pengen didewakan. Leader juga bukan dewa. Leader bisa sakit, leader bisa salah. Tetapi pada waktu member-member Anda itu respect terhadap Anda, menghormati Anda itu sebagai orang, oh ini loh, ini leader yang bisa saya pegang, leader yang bisa saya anut. Anda nggak perlu khawatir mereka akan meninggalkan Anda. Percaya apa enggak? Karena terus terang ya di dunia network marketing, saya itu orang yang sangat polos di dunia network. Kalau udah ada yang bilang, oh jaringan ini diambil ini diambil ini diambil ini, saya bingung, emang bisa diambil ya? Saya tanya gitu. Tetapi pada waktu teman-teman Anda seorang leader yang tepat, kalau Anda memang
Anda sudah melakukan semuanya dengan hati, Anda punya hati yang tulus sebagai leader, lalu member Anda masih ada yang pindah karena bujukan orang lain, pertama yang bisa dilihat adalah kita introspeksi dulu, apakah diri kita sudah sebagai leader yang bisa diedifikasi dengan mereka. Kalau Anda ternyata bukan leader yang bisa diedifikasi, mereka pindah, ya itu mau gimana lagi, mereka pergi ya mau gimana lagi, Anda harus refleksi. Tetapi pada waktu Anda sudah melakukan yang terbaik dengan cara yang benar, dengan cara yang bermartabat, tetapi member Anda masih ada yang pergi, ya sudah. Kalau menurut saya, biarkan, relakan. Karena apa? Kita sudah memberikan the best dari diri kita dalam menjalankan bisnis ini. Kita sudah menjadi leader yang memberikan yang terbaik. Kalau dari ribuan orang hanya satu yang pindah, ya mungkin dia yang bermasalah, bukan Anda. Tetapi kalau banyak dari member Anda yang tiba-tiba pindah dan lain-lain sebagainya, Anda harus mikir, saya sebagai leader sudah bisa memberikan edifikasi yang benar belum kepada member saya. Jadi di dunia gemerlapnya MLM ini, saya seorang yang baru kadang pernah tanya juga sama Cika, kenapa sih ya masih ada orang-orang yang masih pindah sana, pindah sini dan lain-lain, kalau diambil sana, diambil sini. Kalau sampai member Anda bisa diambil dengan orang lain, Anda harus refleksi dulu. Apakah saya sudah menjalankan dengan benar atau tidak? Ini kalau saya lihat dari segi Anda seorang leader. Kalau yang tadi adalah Anda harus bisa mengedifikasikan yang disampaikan Cika, bahwa pada waktu kita ketemu calon prospek dan lain-lain itu, Anda mau ketemu dengan calon member, Anda mau ketemu dengan diketemukan dengan sponsor Anda harus bersikap sebagai apa, Anda harus bisa mengedifikasi sponsor Anda harus bisa mengedifikasi calon orang ini yang akan diberkati seperti itu. Jadi edifikasi itu luas sekali teman-teman, dan ini memang sangat berpengaruh. Kekuatan jaringan Anda itu juga dilihat dari seberapa edifikasi Anda. Jadi jangan istilahnya setiap leader tuh nggak bisa, oh aku udah yang paling atas, gue yang punya member-member di bawahku ini semua adalah anak buah gue. Itu berbeda, karena Anda pun bisa juga istilahnya makan, istilahnya kena getahnya karena kesalahan Anda sendiri gitu, istilahnya seperti itu. Apa ya, kurang pintar mencari peribahasa. Ya begitulah. Jadi jangan sampai Anda sendiri melakukan kesalahan yang membuat orang lain istilahnya akhirnya merasa Anda tidak bisa dijadikan seorang panutan. Seperti itu mungkin tambahan saya dari saya. Cika juga menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bu Ida. Oke, Cika mau nambahin dulu? Oke, ada satu lagi lupa tadi, apalagi yang harus kita perhatikan ya di saat kita tadi yang saya bilang ada tutur kata, body language kita, senyum kita, tatap mata. Terpenting juga pakaian kita, teman-teman ya. Jangan Anda kalau misalnya ingin jumpa teman Anda ini mungkin di office dia sedang di lingkungan yang office look. Kita jangan datang dengan kaos ya, dengan celana selutut ya. Ya kita harus office look juga, kita sesuaikan ya, supaya apa? Itu bagian dari jembatan yang kita ciptakan. Supaya senada, sefrekuensi. Jadi bukan hanya otak kita sefrekuensi, tapi pakaian kita pun harus satu frekuensi dengan orang yang kita ketemuin, ya. Tapi bagaimana kalau kita masuk kampung? Ya, seperti kemarin saya ke Cilacap, bukan di kota Cilacapnya, di kampungnya lagi. Di sini ada, oh mungkin Edi nggak datang ya, Edi sedang mengantar papanya ke rumah sakit. Ya, jadi di desanya lagi. Jadi nggak mungkin saya datang dengan jas saya, dengan blazer saya, dengan pin saya, dengan segala macam sepatu hak tinggi saya gitu ya. Nggak perlu, itu nggak masuk teman-teman. Katanya harus pakai rapi. Rapi itu tidak perlu harus dengan penampilan harus office look selalu ya. Kita masuk ke kampung banget, kita nggak perlu office look teman, tapi dengan batik yang sopan, yang seperti ini apa? Karena rumahnya pasti kita yang udah biasa ruangan AC itu panas sekali ya, pasti kita udah nggak biasa. Nah kita pakai yang nyaman, tapi sopan, yang nyaman dilihat ya. Kita masuk ke kalangan teman-teman kita yang seperti apa, kita sesuaikan ya. Jadi pakaian ini sangat penting untuk kita juga dipercaya.
Ya, kalau Anda datang dengan kaos oblong, sandal jepit, tapi kan ini udah teman main, ini teman tiap malam ngumpul punya di pos kamling misalnya ya. Nah, terus Anda memilih dia sebagai teman yang ingin Anda berkati. Anda sudah bicara kepada dia bahwa hari Selasa jam sekian pengen ketemu dia ngobrol, ingin mengajak bisnis. Nah, walaupun itu temannya Anda biasa main catur nongkrong, tapi di saat Anda mau mengajak dia melihat suatu bisnis, Anda berpakaian rapi. Menunjukkan citra Anda sebagai seorang pembisnis. Di sini pembisnisnya apalagi kalau Anda masuk jelasin marketing plan Atomi sampai mastership itu income-nya 1 miliar per bulan, tapi Anda sama sekali nggak mencitrakan itu nggak match. Enggak seperti orang yang memang benar mengajak teman Anda ini untuk berbisnis. Ya, jadi ini penting sekali Anda perhatikan ya. Nah, jadi pakaian kita harus benar-benar kita perhatikan. Ya, terus tadi ada yang tanya, "Oh, apakah di Atomi bisa pindah-pindah jaringan?" Bukan maksudnya pindah-pindah jaringan, teman-teman, tapi di Atomi ini ya, ID kita itu akan terus berlanjut apabila minimal dalam 1 tahun kita ada belanja 1 kali produk. Jadi ini bukan, bedakan ya, ini bukan berarti biaya untuk perpanjangan masa sip, bukan. Kenapa? Karena saya rasa tidak ada yang berat kalau dalam 1 tahun harus beli sikat gigi, odol. Nggak mungkin pasta gigi Anda tidak habis dalam 1 tahun, ya kan? Nggak mungkin sikat gigi Anda tidak rusak dalam 1 tahun, atau sampo Anda tidak habis. Jadi dalam 1 tahun itu pasti ada pembelanjaan pribadi kita. Nah, kalau kita belanja 1 kali aja pakai ID kita akan terus berlanjut. Nah, apabila kan ada nih, ya mungkin orang yang join aja, kemudian dia nggak belanja, ya, atau belanja 1 kali nggak belanja lagi, yang ngajak dia juga nggak pernah follow up, ternyata ya dia nggak cocok, yang dia beli itu skincare-nya tidak sesuai dengan jenis kulit dia, sehingga dia salah, dia merasa nggak cocok. Nah, yang memperkenalkan juga tidak follow up, nggak nanya lebih lanjut gimana kemarin pakainya ya. Nah, atau dia salah pakai ya, sehingga dia merasa nggak cocok, dia nggak belanja lagi. Nah, apabila dia tidak belanja lagi selama 1 tahun di ID itu, maka ID-nya akan expire. Setelah expire, dia boleh pindah kemanapun ya. Nah, jadi tadinya mungkin di jaringan sini ya nggak belanja mati. Kemudian dia merasa, saya maunya yang rambutnya yang berdiri aja, yang jegrak aja, nggak mau yang rambut panjang. Pindah ke tempat Ika ya. Nah, itu ya berarti pindah jaringan gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Tapi Karena itu aku jabrik juga, Ci. Aku jabrik juga dong. jadi di sini Atomi tidak boleh ada double ID, teman-teman ya. Di Atomi ini banyak sekali etika yang harus kita perhatikan. Bahkan suami istri tidak boleh ada 2 ID. Suami istri hanya 1 ID yang terdaftar ya. Kalau ada ID kedua yang terdaftar di tempat lain, itu namanya ID kedua itu adalah ID yang double ID yang tidak boleh ya. Nah, banyak lagi hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi itu ya teman-teman ya, bukan pindah-pindah jaringan gimana, tapi ID Anda kalau expire Anda boleh pindah. Oke, mungkin ada yang perlu ditambahkan dari ini atau ada yang mau bertanya? Ini tadi di kolom chat itu ada Mike, edifikasi bukan membabukan. Orang Jawa kalau udah ngomong babu, membabukan upline leader untuk bekerja untuk Anda ya. Edifikasi bukan seperti itu. Soalnya sering juga orang-orang akhirnya cuman, Rin, ayo mau kenalin nih ke orang-orang nih, temenku datang. Terus habis itu sampai sana dia udah bingung sendiri, pegang HP, giliran kita ngomong kode, iya itu koyoknya udah nyela aja. Kadang tuh kita ngomong belum selesai udah diselak, ngomong belum selesai udah diselak. Kadang kesel juga sih kalau yang kayak gitu. Giliran kita lagi jelasin tentang ini, bukannya belajar, bingung pakai HP, main HP dan lain-lain. Ya memang seperti itu. Akhirnya ujung-ujungnya ya nanti kalau udah ngerti langsung tanya aja ke Rini. Ya, luar biasa, itu namanya membabukan sponsor. Dan sponsornya mau juga digituin ya, itu namanya nggak tahu deh. Pak Edi datang loh, Cika, biarpun mati listrik tadi. Oke, Bu Tani ya. Luar biasa. Ya, ini teman-teman kita yang sangat semangat. Nah, di sini ya teman-teman, Atomi ini adalah hadir untuk solusi teman-teman kita ya, memberikan harapan. Ini kaos yang dipakai oleh Rini adalah luar biasa, hope
Nah, di saat Anda tidak ada harapan, di saat Anda penuh keputusasaan, harapan itu sendirilah satu-satunya salah satunya harapan untuk kita bisa bangkit kembali ya. Jadi kemarin saya ke Cilacap, saya sangat berterima kasih kepada Edi dan teman-temannya yang begitu semangat untuk belajar tentang atomi ya. Kita bisa mulai dengan segala kemampuan teman-teman kita di sana ya. Oke, di sini mungkin ada kita tolong aja Mike dan Ken di sini, Doro kita pengganti darah kita yang mungkin mau menyampaikan hal ini. Silakan Mike dan Ken. Mari kita berdinas bertugas di 4 darah. Di kolom chat ada Bu Tandia, dalam melakukan demo bisa bagi tugas dengan tim. Jadi nggak semua produk upline kita yang harus bawa. Nah, itu loh, itu luar biasa ya Bu Tandia, makasih. Jadi istilahnya nggak semuanya itu, apalagi kadang itu member suka begini nih. Kalau produk saya nggak selengkap kamu, udah kamu aja yang bawa semuanya. Itu kadang gimana ya, kapan dia akan maju kalau terus seperti itu gitu loh. Dengan produk apa yang kamu bawa, apa yang kamu pakai, itu Anda bisa sharing juga di saat itu waktu mengenalkan. Jadi bukan semuanya sponsornya yang ngomong A sampai Z, testimoninya sponsornya, lah terus orang enggak akan melihat Anda yang mengajak seperti itu ya. Bukan hanya itu. Nah, kadang-kadang gini, sudah sponsornya yang bawain, terus titip lagi. Rin, nanti tolong ya, nanti bawain vitamin C, buat bagian bawain kopi, bawain itu dia pomegranate, terus dia tuh gemuk, dia bisa langsing bawa puer. Terus kalau ada aklophenon bawa ya semua. Nanti tolong ya. Nah, ya, dan memang itu yang sering terjadi. Memang kita sebagai leader, sering kita memang bawa ya. Tapi please jangan mendikte leader kamu untuk bawa apa yang kamu pengen kasih. Kalau kamu pengen kasih, kamu bawa sendiri. Usahakan kamu yang beli, kamu ada, kamu kasih. Karena kamu nggak bisa minta pun, kita sudah punya, kita akan bawa, kita akan kasih apa yang pengen kita kasih. Jangan mendikte leader Anda untuk mengasih apa yang Anda ingin kasih. Ya. Nah, dia pengen, Wika aku bawa itu ya, minta kopinya lebih ya, soalnya aku pengen kasih temanku cicip ini. Kalau kamu pengen kasih teman kamu cicip kopi, belilah kopi ya. Oke, mungkin nah ini nodong lagi, nodong Mike atau Ken mungkin, atau leader yang lain, Pak Obed mungkin. Saya tuh sering lihat Pak Dani selalu hadir di Zoom Padara ini yang luar biasa, atau teman-teman yang lain mau menyampaikan tentang apa sih yang udah pernah dialamin Anda dalam mengedifikasi gitu loh. Jadi Anda mungkin sebagai orang yang mengajak kah, atau Anda sebagai orang yang sponsornya yang diajak kah, mungkin bisa berbagi, yuk silakan, monggo. Karena ini enggak tahu, ini kan lagi liburan soalnya, lagi di puncak. Oh. Atau Edi bisa sedikit cerita pengalaman kita di Cilacap, Edi? Kita jebret, mati lampu, gelap gulita. Ini tadi juga mati listrik lagi tadi katanya, tapi hadir di Zoom, luar biasa loh Pak Edi. Mungkin sinyalnya juga putus nyambung. Mungkin ada yang teman-teman, nggak apa-apa, yuk mari silakan. Dari apa yang kami sampaikan tadi, mungkin apa yang terpikirkan di pikiran Anda. Oh, ternyata selama ini saya salah nih, misalnya mau ngajak sponsor saya, ternyata saya nggak pernah mengenalkan pada calon prospek. Ya, saya mau tanya, Stephanie, kalau misalkan kondisinya adalah member yang memang baru join, dan dia belum ada modal untuk membawa produk untuk demo, tapi dia sudah bisa presentasi, lalu bagaimana solusinya? Kalau saya, Bu, dulu itu memulai dengan box-box kosong, Stephanie. Jadi banyak sekali leader-leader dulu mengenalkan Atomi itu sebelum produk itu masuk ke Indonesia, kita tuh memakai box kosong. Jadi misalnya kotaknya vitamin C, atau mungkin punya satu las vitamin C buat contoh, dan itu pun nggak dibuka-buka, istilahnya untuk menunjukkan seperti itu. Jadi boxnya mungkin boxnya spirulina atau tempatnya spirulina. Dan di situ tuh seringkali saya juga membantu member partner saya tuh mungkin sedikit-sedikit saya berikan untuk mereka bisa bawa. Jadi tempat kosongnya, botol kosongnya, atau seperti tempatnya dish deterjen, tempatnya liquid deterjen itu biasa masih kecium loh, wanginya nggak dicuci kan, masih kecium lah, itu bisa untuk mereka membawa. Jadi istilahnya
nggak masalah karena kami pun bicara bahwa di Atomi itu adalah peluang bisnis tanpa modal kan. Jadi Anda tidak harus seperti kami yang memang sudah pakai produk ini, istilahnya di rumah kami sudah pakai semua dan nggak harus sama seperti itu. Anda nggak harus bawa skincare selengkap ini. Apa yang Anda punya mungkin dari odol satu biji yang kecil, Anda bisa bawa. Anda bisa bawa sikat gigi satu yang Anda pakai mungkin. Jadi istilahnya nggak punya modal pun sponsor mungkin bisa memberikan ini ya tempat-tempat kosongnya, box-box kosongnya itu dulu yang sering kami jalankan. Misalnya kayak di luar-luar kota kepada leader-leader kami yang istilahnya mereka juga benar-benar dengan modal dengkul istilahnya itu kami berikan contoh-contoh box kosong. Jadi mungkin meskipun kami juga ada berikan saya spirulina, ada kasih 5 biji untuk mereka bisa bawa, oh bentuknya seperti ini, toh istilahnya seperti itu, bisa juga seperti itu. Jadi istilahnya Anda sebagai leader punya kebijakan masing-masing. Itu kalau saya si Cika mungkin ada ini. Ya, saya rasa itu aja. Jadi intinya mulailah dari apa yang kita punya. Ya, kita punya apa yang mulai seperti apa. Lama-lama yang penting kita punya hati jiwa yang benar, ya, sehingga makin lama Anda menargetkan diri untuk setiap bulan nambah satu macam yang Anda pakai, nambah satu macam, sehingga semakin variasi produk yang nanti ke depan bisa kita kasih lihat. Sama, kami dulu nggak mungkin selengkap sekarang. Kita semua juga mulai hanya ada evening set ya, akan ada skincare apa yang kita punya. Nah, sekarang kita makin banyak produk ya. Kami karena menambah jenis yang kami pakai. Jadi kita juga tidak memaksa teman-teman untuk harus seperti kami, tidak. Tapi Anda sesuaikan kondisi Anda, kebutuhan Anda. Yang penting Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Nah, seperti itu. Ini Pak Mike, silakan. Di mana dirimu? Mana? Iya. Oke, malam teman-teman ya, malam Pak Dara. Ya, malam. Jadi memang edifikasi ini banyak yang orang nggak pandang gitu ya. Orang atau mungkin dia nggak tahu gitu ya kalau edifikasi itu salah satu faktor penting di dunia network marketing. Biasanya kalau kita melihat edifikasi itu biasanya kita melihat kalau bos kita ya, kita puji-puji seperti itu. Sebetulnya kalau di dunia network marketing itu berbeda ya. Kita bukan perlu dipuji, tapi kita perlu diceritakan supaya audiens yang datang itu mau dengar gitu ya. Anda bayangkan kalau suatu home party, Anda nggak pernah cerita sponsor yang akan membawa presentasi itu siapa, orang akan anggap remeh dan dipikirnya ini orang ya cuman presentasi aja gitu ya. Tapi kalau seenggaknya kita ceritakan sedikit background-nya, perjalanannya, upline leader kita yang akan presentasi, seenggaknya mereka ada sedikit respect. Dan yang kedua yang tadi saya bilang tentang hal membabukan, itu memang terjadi ya Bapak Ibu ya. Nggak cuman dari downline kita, tapi dari upline kita bahwa dia berasa, oh dia cari orang gitu ya. Terus dia tinggal lempar ke Anda gitu. Anda diedifikasi oleh dia. Oh dia nih orang yang hebat begini-gini. Supaya Anda yang follow up, Anda yang follow through sampai dia jadi partner, sampai dia jadi leader, upline tinggal kipas-kipas aja gitu ya. Nah itu juga salah besar gitu. Di edifikasi ini bukan artinya membabukan orang yang diedifikasi ya. Dan terutama pada saat home party, jangan pernah berharap upline yang keluar modal semua gitu. Itu kalau di jaringan saya tidak pernah mendidik seperti itu ya. Upline yang modalin evening care, upline modalin skincare, upline modalin brokoli, produk demo, betadine, nggak pernah ya. Kemarin saya pulang ke Indonesia 8 minggu, saya melakukan lebih dari 15 kali home party. Saya paling bawa produk 2 kali gitu ya. Itu pun karena member baru yang mau coba menjalankan home party ya, dia belum punya apa-apa. Tapi selebihnya partner leader saya, dia bawa sendiri masing-masing gitu ya. Ada yang punyanya The Fame, kita pakai The Fame. Ada yang punya cuma toner dan lotion, kita pakai toner dan lotion. Ada yang punya Absolute, kita pakai Absolute. Nah, di sini kita bukan mengedifikasi upline sebagai orang yang mau memodalkan bisnisnya Anda ya, kata-katanya adalah itu, memodalkan. Oh dia kan kalau saya sukses, upline saya sukses. Salah besar ya. Upline tidak tergantung satu orang leader downline saja gitu ya. Itu untuk bisa sukses pun dia perlu banyak ya dan di dua kakinya.
Jadi ada satu member saya ya, nah ini bukan member saya, jadi member, punya partner, punya partner, punya member. Dan dia dengan keterbatasannya, kondisi finansialnya juga nggak gitu bagus gitu ya. Tapi dia melakukan home party sendiri gitu. Nah, saya dapat laporan dari downline leader saya, "Oh ya nih Pak Mike, downline ini udah lakukan home party setiap minggu loh, dengan keterbatasannya cuma punya evening care." Dan dia belajarnya tuh bukan dari saya, dia nggak pernah datang home party saya, dia belajar dari, YouTube gitu ya, dia belajar gimana mendemokan evening care. Nah, orang yang seperti ini justru yang perlu kita hargai ya, walaupun dia terbatas, dia nggak pernah punya mentalitas pengemis yang seperti Pak Ken kemarin jelaskan, salah satu mentalitas, dia nggak pernah minta-minta, nah akhirnya kita sendiri sebagai leader yang akhirnya berikan gitu ya, sukarela. Nah, di sini terjadi yang namanya edifikasi juga terhadap downline ya. Ada orang yang tidak pernah meminta tapi punya semangat tinggi. Upline itu nggak akan buta ya. Kita sebagai leader pun nggak akan buta. Kita akan lihat siapa yang betul-betul berjuang, siapa yang betul-betul nggak berjuang pengen dijuangkan oleh upline-nya, itu kita juga lihat gitu ya. Makanya di Atomi itu sangat-sangat saya bilang, sistemnya itu sangat bagus. Jadi upline itu juga nggak bisa sukses dengan sendirian, begitupun downline pun tidak akan bisa sukses tanpa ya sedikit bantuan dari upline. Nah, ini semua harus dikerjakan secara sinergi ya. Maka dari itu sinergi itu ini adalah suatu faktor untuk bisa sukses terutama di Atomi menurut saya ya. Oke, itu aja Bu Rini. Makasih Pak Mike. Jadi edifikasi terhadap sponsor itu juga bisa terjadi ya, istilahnya seperti itu. Jadi luar biasa karena memang di Atomi itu kita melakukan, yaitu kadang orang melihat edifikasi ini nggak penting, yang penting kan katanya follow up, mengenalkan, udah cari member, habis itu digeletakin, digeletakkan. Ya seperti itu. Jadi terhadap member partner pun, terhadap downline dan downline pun kita juga bisa melakukan edifikasi. Dan untuk masalah membawa produk dan lain-lain itu memang luar biasa untuk seorang member partner yang mereka merasa bahwa mengajak apa yang perlu saya siapkan kayak gitu ya. Mereka tuh bisa bertanya seperti itu luar biasa gitu loh. Bukan terus yang cuman melempar, pokoknya membernya diurusi semuanya, istilahnya sponsor. Nah, itu gimana mau sukses kayak gitu ya. Jadi kembali ke diri Anda masing-masing. Anda mau sukses atau tidak, itu dari diri Anda. Di home party ya kita bawa produk yang kita punya untuk calon-calon yang akan kita berkati. Ya, Bu Milka, luar biasa. Ada lagi yang mau menambahkan atau mau sharing-sharing? Pak Obed, mau sharing yang di Papua yang non jauh dari sponsornya, gimana Anda menjalankan Atomi ini dengan istilahnya edifikasi ini gimana nih Pak? Ya, baik. Terima kasih Ibu Urini. Selamat malam buat semua. Saya perkenalkan diri, saya Obed Biti, seorang pensiunan ASN dan menjelang 2 tahun saya di Atomi. Saya belajar melalui YouTube, melalui Zoom seperti ini. Begitu cara saya untuk mengisi pengetahuan saya tentang Atomi. Ada sedikit pengalaman Ibu Urini dan Bapak Ibu yang lain terkait dengan kegiatan edifikasi. Saya beberapa kali diundang partner saya untuk memperkenalkan tentang Atomi kepada calon membernya. Nah, yang saya harapkan terjadi seperti yang Ibu Rini dan Ibu Ika tadi sampaikan, bahwa kita yang berperan lebih banyak 80%, sementara sponsor kita itu 20%. Tetapi yang terjadi di kami di Jayapura ada yang berjalan seperti itu, tapi ada juga yang terakhir kemarin saya diundang untuk mengajar calon member yang sudah ada di rumahnya, tapi tidak berjalan seperti yang Ibu Rini sampaikan tadi dengan Ibu Ika. Malah saya yang memperkenalkan diri sendiri, terus mengajar dari awal sampai akhir. Dia hanya mendengar juga, tapi syukur dia terlibat dalam mendengar. Dan puji Tuhan dari 2 orang yang diajak itu, setelah saya menyampaikan tentang Atomi, baik produk maupun bisnisnya, kedua orang itu langsung mau bergabung dan langsung diajar untuk berbelanja.
Itu saja pengalaman sedikit dari Jayapura, Ibu Rini, Bapak Ibu yang lain. Terima kasih, selamat malam. Luar biasa ya Pak Obed ini ya, karena beliau juga jauh dari sponsornya, belajar sendiri istilahnya itu, ya memang ada sponsor yang jauh, tetapi di sana dia harus menjalankan sendiri kan, home party sendiri, karena memang belajar sendiri, mengenalkan, dan terima kasih Pak Obed selalu hadir di setiap Zoom yang selalu kami adakan. Beliau orangnya yang selalu mau belajar, dan saya yakin Anda bisa membawa member partner Anda untuk sukses di Atomi. Dan kalau misalnya yang tadi seperti hal terakhir Pak, mungkin bisa setelah selesai acara Anda ngobrol sama dia, gimana tadi yang disampaikan, apa yang kamu dapatkan, karena kelak saya nggak bisa terus mendampingi kamu harus belajar. Jadi tetap harus ada masukan untuk dia, karena nggak bisa dia terus akan seperti itu, gitu ya Pak Obed. Semoga makin sukses di Jayapura, luar biasa. Ya, terima kasih Bu. Saya tambahkan sedikit untuk Pak Obed ya. Terima kasih Pak Obed, luar biasa pengalamannya. Nah memang kadang-kadang kita akan ada tim yang seperti itu. Kadang-kadang bukannya dia tidak mau melakukan edifikasi, cuma dia nggak tahu harus melakukan itu, dan dia tidak tahu bagaimana harus membuka dan closing, bagaimana dia harus menimbulkan figur dia, karena dia merasa ada satu sosok figur yang lebih besar ada bersama dia, yaitu sponsor dia, sehingga dia merasa cukup menjadi bayang-bayang. Nah, tapi kita yang penting melihat di saat pertemuan itu benar dia secara porsi porsi tubuh dia semua itu dia terlibat ya, tapi memang Pak Obed yang membuka, menutup, dan kemudian meng-closing dan meng-follow up, dan temannya itu join. Nah, yang apa yang harus dilakukan Pak Obed berikutnya? Nah, seperti kata Rini, Pak Obed bisa meeting berdua dengan dia, menceritakan ya. Nah, proses yang tadi ini semua sudah bagus. Nah, tapi lain kali karena kamu yang membawa saya, karena kamu yang akan membuka. Alangkah bagusnya kamu memperkenalkan saya ya. Nah, terus ajarkan edifikasi. Nah, sebelum memperkenalkan saya, ada baiknya kamu ceritakan dulu kepada teman kamu ya, bahwa yang temannya kamu bawa itu menguasai produk atau apa yang dia pengen tahu, Tommy. Tuh, jadi dia merasa perlu mendengarkan Pak Obed. Nah, kemudian Pak Obed sampaikan ke dia, berikutnya kamu harus bisa menimbulkan figur kamu. Berikutnya, yang terbaik bagi tim kamu bukanlah melihat figur dari sponsor. Kita masing-masing ini harus bisa menimbulkan figur kita ini dilihat oleh tim kita. Siapapun yang mau sukses di bisnis network marketing, dia harus figur dia harus hadir, harus dilihat oleh tim dia. Kalau figur dia di bypass, ya dilihat langsung ke atasnya, dia itu nggak dilihat, itu akan susah. Kenapa? Dia nggak punya power, nggak bisa mimpin tim dia. Dia nggak bisa koordinasi. Apalagi kita tahu di mastership kita nanti kita akan mengejar kalau SM itu kita masih bicara omset. Kalau kita mau naik DM, kita harus mengajak tim kita sama-sama mengejar SM. Bagaimana dia mengajak timnya ke SM, bagaimana nanti dia mau naik SRM, segala macam. Karena tim dia nggak melihat dia. Di mata tim dia nggak ada. Nah, itu kan nggak bisa. Ya, nah jadi kita harus follow berikut bahwa figur kamu harus dilihat oleh tim kamu. Bukan lihat saya. Ya, jadi dilatih. Ya, memang seperti itu. Makanya materi hari ini kita adakan supaya teman-teman yang di awalnya mungkin bukan tidak mau tapi nggak ngerti harus seperti apa. Nah, sekarang sudah ngerti, Anda bisa praktekkan. Kedepannya Anda kalau melakukan pertemuan, lakukanlah seperti apa yang kami sampaikan di sini. Sebelumnya terima kasih ya Mike ya atas sharingnya pada kita semua. Dan ada satu lagi kejadian biasanya ya teman-teman, kami sampaikan kejadian-kejadian yang sering terjadi di bisnis multi level marketing ya. Nah, jangan sampai pernah terjadi di diri Anda atau di jaringan kita. Yaitu apa? Main enak aja ya kan member kita. Nah,
Bu Rini, ini ya saya kasih list nama teman-teman saya, tolong diprospek, tolong tolong dihubungi, di follow up. Soalnya saya belum mengerti, soalnya saya sibuk, saya nggak sempat. Aduh Bu Rini, saya waktunya sibuk banget. Bu Rini kan leader saya, dia kasih list nama ada 100 orang, nah follow up dah. Leader Anda tidak digaji sama Anda, ya. Bukan masalah digaji atau tidak digaji teman-teman, tapi bukan begitu caranya. Ya, ini adalah bisnis masing-masing. Anda yang harus bisa mengkoordinasi dua line Anda, kiri Anda, kanan Anda. Bukan kasih list nama alasannya dia saya nggak sempat. Saya juga mau kalau gitu kasih list nama lagi ke atas lagi. Saya nggak sempat, tolong di follow semua ke atas, nggak ada yang kerja. Yang kerja siapa? Mr. Pak nanti. Mr. Pak yang kerja buat kita ribuan nama ya. Nah, jadi ini yang sering terjadi dan ini adalah salah. Saya sampaikan di sini. Siapapun di sini leader Anda kalau punya member yang seperti itu jangan diladeni. Jangan pernah menjadi pesuruh oleh tim Anda. Ya, downline Anda atau atas Anda yang nyuruh Anda pun ini nanti buat lu juga Rin, tahu di jaringanmu tolong urusin. Nggak bisa. Ya, jadi di sini siapa yang dapat list nama itu balikin. Bukan seperti itu cara kerja di network marketing, terutama di Atom. Ya, yang punya list nama itu Anda harus terlibat. Siapa yang melakukan itu? Konyol. Jangan pernah Anda lakukan itu. Ya, Anda mematikan bisnis Anda sendiri. Dan Anda akan mematikan jaringan dari sponsor Anda. Sponsor Anda mungkin orang baru, orang misalnya nggak ngerti. Misalnya ini kan dia polos ya. Dia nggak ngerti. Anda kasih list nama, ini melakukannya, maka Anda nggak hanya bunuh bisnis Anda bunuh juga bisnis semua jaringan ini. Ya, kenapa? Karena itu sponsor Anda tidak ada kerjaan apa-apa lagi, sibuk mau follow list nama Anda terus laporan lagi. Ini aku udah follow up ini, namanya dia bilang gini-gini, dia nggak mau kena gini terus lanjut. Jadi akhirnya lama-lama ini si Rini seperti staff daripada kamu dan dia sibuk melaporkan hasil kerjanya ini. Terus kita ini nyuruh lagi lah. Nanti dihubungin lagi aja Rin minggu depan. Oh, lanjut aja ya. Nah, itu pengalaman yang sering terjadi. Saya harap di antara kita semua ini nggak ada yang seperti itu ya. Dan lagi kalau teman-teman ya maksudnya mau melakukan apa yang Anda lakukan ke orang lain, cobalah berpikir kalau Anda di posisi itu, gitu loh. Jadi kalau misalnya Anda yang disuruh member partner Anda dikasih list, Anda mau nggak melakukan menghubungi name list itu? Kalau Anda aja nggak mau, Anda menyuruh orang lain. Ada pertanyaan yang jabri, jadi nggak enak karena takut menyinggung juga. Misalnya gini, Bu Ika, Bu Rini, kalau saya itu pada waktu home party malah disuruh sponsor saya untuk membawa ini itu dan lain-lain, mengharuskan saya membawa ini itu, padahal saya sendiri baru pairing 1 kali dan memang belum banyak produk yang saya pakai, padahal dia yang sudah lebih ada modal dan saya gimana menyikapinya? Ika dulu nih mungkin Ci, kalau sponsornya nih malah yang maksa Ci. Di sini coba di sini sorry, maksudnya kita belum tahu porsi nyuruhnya ya. Apakah sponsor Anda mengharuskannya itu berlebihan, mewajibkan Anda bawa barang-barang yang Anda nggak punya semua Anda bawa, atau dia ingin mendisiplinkan membernya ini kalau mengajak sponsornya, membernya ini juga punya rasa tanggung jawab untuk membawa menyiapkan produk yang harus dia demokan. Nah, di sini karena kita nggak tahu porsinya ya, kita seharusnya si sponsor kalau member baru, kalau di saya ya, kalau masih member baru memang masih saya yang serve ya, karena kita juga tahu kita ingin mensupport member baru kita ini bertumbuh. Dia belum punya barang yang lengkap. Mungkin dia bisa punya bagian seperti dulu Josie juga pernah nanya, kakak nanti saya bawa apa ya kayak saya bawa ini, ya, Rachel juga sering nanya itu, nanti kak aku bawa ini cukup nggak tahu apaan, mereka sering nanya gitu ya, berarti mereka udah cukup banyak produk atau apa, kita tinggal bereskan supaya jangan, kita juga supaya sayang kan udah bawa berat-berat terus double-double bawanya, ngapain ya kan, yang saya bawa ini kamu bawa ini, nah itu jauh lebih bagus ya kan. Tapi kalau member baru ya kan,
Nah, tentu kita nggak bisa mengharuskan dia nggak ada barangnya, ya, atau mungkin dia punya barang yang memang keterbatasan, hanya punya itu aja, daripada didemokan rasanya ya lebih baik kita dulu, tapi tentunya kita menjelaskan hari ini supaya si member baru ini pun ada kesadaran bahwa bersegeralah Anda besar, Anda bertumbuh, di saat Anda bertumbuh, Anda akan ambil bagian, Anda menduplikasi apa yang leader Anda lakukan untuk Anda. Anda juga meniru apa yang dia lakukan. Anda juga serve nanti ke bawah, ya. Nah, jadi kalau sama-sama yang sudah ada produk seperti tim saya biasanya saya sering jalannya sama Rachel sama Josie ya, udah terbiasa kita saling bawa. Mereka tidak menuntut saya untuk bawa semua, mereka akan berusaha bawa apa yang mereka ada, seperti itu ya. Seperti Ci Laurencia juga waktu kita pergi ke komitinya dia, wah dia juga bawa barangnya banyak, bagaimana seperti itu ya. Jadi seperti itu menurut saya ya. Gimana kalau Rini? Sama sih Ci, dalam arti begini, kalau kita sih lebih, kalau misalnya member itu sendiri dia juga punya produknya, ya dibawa nggak apa-apa. Jadi kita memang tidak benar-benar yang istilahnya berberkan semua ke sponsor. Tapi kalau masalahnya adalah Anda nggak punya, dipaksa sponsor untuk membawa, istilahnya mungkin ya, kamu suruh cari pinjaman ke orang lain atau minta ke orang lain sponsor yang di atasnya lagi atau gimana, ya nggak cengli kalau saya bilang ya. Maksudnya tetap harus sponsor ini sendiri yang bisa membantu member-member partnernya untuk bertumbuh. Tetapi pada waktu mungkin Anda sendiri punya produknya, ya udah bawa aja produk yang kita pakai. Dan sebenarnya buat teman-teman, kalau mau cobain mungkin evening ya, saya berikan ini ya, evening tuh nggak semua orang istilahnya harus di facialin semua, dicobain semua. Kadang kita bisa pilih juga gitu loh, kira-kira dari mungkin 10 orang diambil 2 orang atau 3 orang, nggak semua 10 orang, karena kadang dari 10 itu mereka juga menurut saya nih, karena saya sering banget dulu home party dan keliling 30 orang saya facialin, 10 orang saya facialin, 15 orang, akhirnya sia-sia juga. Karena mereka tidak menghargai apa yang sudah kita berikan. Kadang malah seperti itu. Jadi dalam melakukan home party itu kalau menurut saya kita bisa lihat memberikan contoh ke 1-2 orang aja. Menurut saya itu lebih efektif daripada harus semua diberesin habis, giliran kita mau jelasin mereka udah ngantuk-ngantuk. Udah dicobain masker mereka udah ngantuk-ngantuk, kita jelasin bisnisnya. Akhirnya mereka ngantuk. Ini saya akhirnya tahu bahwa itu nggak benar seperti itu. Jadi istilahnya nggak perlu semua. Kalau memang Anda benar-benar yang tidak sangat masih minim sekali produknya, ya Anda harus ngomong ke sponsor Anda istilahnya, saya cuma punya ini, kamu tolong bantu juga istilahnya. Sama-sama, namanya kita sponsor dengan membernya kan harus konsultasi ya, nggak bisa terus semua diberkan ke sponsor atau diberkan ke membernya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari Bu Tri. Oh ya, sebelum baca pertanyaan, Rin, saya sampaikan juga teman-teman, cara teman-teman mengundang home meeting itu juga hati-hati ya. Jangan mengundang yang pertemuan yang akhirnya Anda buka tanpa filter. Artinya apa? Ya, Anda ngajak ya supaya kelihatannya banyak home meetingnya seru ya. Terus ini juga bukan produk Anda yang dipakai, ini sponsor nih yang ada yang ini ya. Terus yuk teman-teman kumpul di ajakin teman-temannya facial gratis ala Korea. Wah, semua datang, semua pengen di facial, pengen cantik, pengen kinclong ya. Nah, berarti semua datang, kalau datang 20-nya merasa dia datang karena pengen facial. Jadi lakukan facial 20 orang ya. Nah, karena kita yang undang bukan pakai barang saya ini, nah, itu juga nggak benar ya. Walaupun pakai barang siapapun itu juga nggak benar. Kenapa? Nggak ada filternya teman-teman. Ya, jadi demo itu cukup ambil sampel aja. 2 orang atau 3 orang maksimal selesai. Kita kehabisan waktu juga kalau banyak orang. Dan nggak penting juga 2-3 orang selesai. Nggak usah waktu dia ini terus ini mau lagi nih, ini mau nih, ini ayo ini. Yuk kamu ayo coba semua ya, ada 8 orang, 9 orang. Ayo kita yang di situ ya di leader nggak enak menolak. Nggak bisa, saya udah ngomong kan 3 orang.
kan nggak lucu. Ya akhirnya ayo coba. Tapi itu akhirnya kita kehabisan waktu. Ya, dan itu kita juga Anda juga memplorotin produknya leader Anda, habisin semua. Karena setiap itu dilakukan. Nah, itu juga nggak efektif juga ya, kita kehabisan waktu juga. Nah, juga ya memang jadi nggak ada filter ya, cukup 2-3 orang sehingga waktu kita mengerjakan yang lain bisa memperhatikan apa yang harus dilakukan. Bisa memakaikan dips itu seperti apa, pakai foam seperti apa, peeling seperti apa, masuk skincare-nya seperti apa, sambil kita menjelaskan step skincare-nya dan segala macamnya. Anda bisa memperhatikan model yang kita pakai untuk kita demokan ya. Ini yang masih sering terjadi ya. Sekali siapa yang mau demo ya, semua masih malu-malu. Oke, sekali kita dapat 2-3 orang, habis itu muncul ini Bu, dia mau Bu, nih dia mau, ayo gitu aja, nggak apa-apa, nggak bayar ini kok. Wah, terus aja tambah lagi 6, 7, 8 terus ya. Nah, itu jangan ya. Jadi Anda semua yang bagian di dalam home meeting itu tahu apa yang harus Anda lakukan untuk mensukseskan acara itu ya. Oke, itu Rin yang mungkin hal-hal yang sering terjadi di pertemuan ya Rin ya. Ya. Bagaimana caranya menumbuhkan personal branding kita padahal kita sudah tidak pede untuk menawarkan karena kita merasa masih di bawah atau masih belajar. Putri, kalau personal branding itu kan istilahnya kita cuman menfoto apa yang kita pakai. Kalau saya sih begitu. Jadi saya pun sama juga bukan tipe orang yang eksis terus selfie dan lain-lain, malah selalu lupa. Tetapi apa yang saya pakai, misalnya saya memakaikan koyok ke anak saya nih di hidungnya pas lagi nggak bisa nafas, saya foto gitu loh. Jadi itu yang saya pasang di medsos. Atau mungkin pas lagi mungkin pakai body lotion kah, atau mungkin lagi apapun yang Anda pakai itu yang Anda foto gitu loh. Jadi istilahnya yang kita brandingkan itu diri kita. Saya tuh lebih suka saya men-share itu apa yang saya pakai daripada saya ngambil di Google, kadang nggak jelas juga itu benar apa enggak, benar pakai itu apa enggak, karena banyak overklaim di luaran sana yang kadang kita nggak tahu. Tetapi apapun yang Anda pakai, atau mungkin sponsor yang pakai Anda belum punya produknya, atau memang kita kenal dengan orang itu, Anda mau ambil, Anda mau izin kopas, boleh gitu loh, nggak masalah. Tetapi kalau branding diri kita supaya orang tahu bahwa Anda atomian, ya Anda harus selalu posting apa yang Anda pakai, atau misalnya Anda hadir Zoom nih, lagi belajar meningkatkan belajar supaya bisa lebih maju lagi, ya itu share-share seperti itu aja bahwa Anda ini seorang atomian gitu loh. Nah, itu yang perlu dilakukan karena jangan merasa Anda masih di bawah atau gimana. Produk apapun yang Anda pakai di Atomi yang Anda coba, itu Anda berarti mau mencoba, berarti Anda orang yang luar biasa. Karena di Atomi kuncinya adalah Anda mau mencoba. Dan jadi istilahnya bukan berarti terus ada kemarin saya dapat satu pertanyaan, saya sudah keluar banyak modal tapi nggak dapat apa-apa di Atomi. Modal untuk memakai. Dia istilahnya itu dihitung yang kita coba, kita pakai di rumah kita. Uang yang kita keluarkan yang tadinya di supermarket, Anda hanya pindahkan ke Atomi, Anda bilang itu modal. Berarti Anda juga bilang belanja di supermarket, Anda juga punya keluar modal ya. Siapa yang kemarin Cika ya pernah menyampaikan seperti itu ya, bahwa itu bukan modal, bahwa itu apa yang Anda pakai mau nggak mau juga Anda keluarkan, kan uang itu beli di supermarket kan. Kadang orang-orang tuh selalu menyalahartikan di Atomi katanya nggak ada modal, tetapi saya belanja sabun, saya belanja ini dihitung modal, berarti Anda juga modal. Belanja ke supermarket juga modal dong berarti, istilahnya kan seperti itu. Luar biasa kalau Anda mau mencoba menggunakan produk Atomi sedikit demi sedikit, apa yang habis di rumah Anda, cobalah menggunakan produk Atomi supaya Anda bisa bercerita, membranding diri Anda. Di sini juga Chandra juga sampaikan meningkatkan personal branding, saya rajin posting tentang produk Atomi di status WA kita atau di medsos, foto atau video kita memakai produk untuk meningkatkan pengetahuan kita, rajin belajar, rajin baca info tentang produk dari aplikasi atau melihat video-video dari CH Atomi. Terima kasih Chandra. Yang tadi sambungan dari tadi Ci, yang disuruh sponsor. Jadi istilahnya yang terjadi adalah sponsor ini mau mengadakan home meeting,
orang-orang yang diundang orangnya dia, tetapi yang disuruh bawa produknya adalah membernya. Bahkan suruh menyediakan door prize dan lain-lain kayak gitu. Jadi dia merasa dimanfaatkan. Padahal sebenarnya sponsor juga punya produk sendiri. Ini acara yang mengadakan sponsornya gitu. Wah, ini nggak benar ini. Ya gitulah. Ya sudah tolak aja karena memang istilahnya mereka yang mengadakan ya mereka yang menyediakan. Jadi di Ya. sini teman-teman, kita ini juga harus bisa say no. Tidak selamanya kita ini say yes, walaupun itu sponsor kita. Ya, jadi tolak aja dengan halus, ya, tanyakan aja kenapa harus saya yang bawa, bukankah itu home meeting yang kamu adakan, ya kan? Nah, apakah kamu nggak ada produknya? Nah, tanya balik, ya. Kalau dia berani jawab nggak ada, kok nggak ada? Ya, jadi saya rasa yang kurang bijak ya. Ya say no aja, nggak masalah kok, nggak salah kok kalau kita menolak. Say no aja. Oke, ini udah kira-kira habis ya. Jadi buat teman-teman yang merasa Atomi itu kita network, kita perlu edifikasi dan kita perlu sekali untuk sebagai leader Anda harus seperti apa, sebagai member partner juga seperti apa, Anda sebagai orang yang sebagai jembatan untuk orang yang Anda akan berkati atau Anda sebagai jembatan untuk sponsor Anda bisa ketemu itu harus bagaimana. Tadi sudah dijelaskan dengan jelas bahwa edifikasi ini juga sangat penting. Kadang melupakan hal edifikasi dan saya lihat di 8 langkah sukses Atomi juga ada edifikasi. Itu sangat penting sekali ya teman-teman. Kalau 8 langkah sukses di Atomi yang dibuat oleh Atomi itu ada kurang satu, berarti Anda juga kekurangan langkah sukses Anda. Oke, mungkin kita tutup aja ya. Pak Ken, nah dia ngomong, Bu, ya Pak. Puji Tuhan udah selesai, sudah sampai aku di Ya. Jogja. Wah, Terima Mbak Ida, kasih. luar biasa. Ngomong dulu, Mak. Ngomong dulu. Ayo, Mak, silakan, Mak. Ya, terima kasih teman-teman Rini Ika yang sudah mengambil alih bagian saya. Terima kasih sekali. Ya, teman-teman memang sangat penting ya edifikasi di mana ketika kita akan mengenalkan perusahaan kita itu bukanlah main-main ya. Jadi benar-benar harus membawa sosok perusahaan kita yang sesungguhnya. Nah, itu perlu sekali edifikasi. Siapa yang akan memperkenalkan, kemudian siapa yang harus diperkenalkan. Nah, ini sangat penting sekali. Karena itu yang akan menjadi tolok ukur ya, kalau saya bilang itu menjadi tolok ukur utama bahwa nantinya kita akan mendapatkan hasil yang seperti apa. Begitu ya. Dan saya seringkali mendapatkan ya dalam tanda kutip kesuksesan memperkenalkan perusahaan, kemudian menjadikan orang yang saya kenalkan dengan perusahaan kita itu kemudian join ya. Nah, ini tentu saja yang menjadi harapan kita semuanya, dan join itu tidak hanya sebatas join ya, tetapi bagaimana mereka kemudian mau mencoba produk-produk kita. Ini yang sangat penting ya. Jadi tidak hanya join sekedar join, tapi kita benar-benar membawa mereka untuk tergelitik mencoba apa yang kita kenalkan itu tadi. Nah, ini perlu sekali edifikasi dari ke atas dan ke bawah. Ke atas artinya kita menceritakan siapa nanti calon konsumen kita, calon member kita ya, seperti itu. Kemudian ke bawah bagaimana kita yang akan mengundang ini sebagai bridge atau jembatan itu menceritakan bagaimana siapa yang akan memperkenalkan perusahaan, siapa yang akan hadir, siapa yang akan bicara di hadapan mereka. Dan ini penting sekali. Ketika kita bisa mengedifikasi, oh nanti yang datang yang akan menemui Bapak Ibu adalah leader saya seperti apa-apa. Dan tidak perlu yang namanya flexing ya, tidak perlu kita menyombongkan diri. Kita harus tetap dengan kerendahan hati, tetapi kerendahan hati yang benar-benar membawa penghargaan kepada leader kita, sponsor yang akan
kita bawa ya. Jadi tidak hanya sekedar kita bicara mengajak sponsor ya. Mengajak sponsornya kayak orang buta menuntun orang buta, nggak ngerti kita mau ngomong dengan siapa, kemudian yang akan kita ajak juga nggak tahu siapa yang akan bicara dengan dia. Nah seperti itu. Akhirnya tidak akan terjadi yang namanya sukses ya, kesuksesan saat kita memperkenalkan perusahaan kita. Nah, Ika tadi sekelumit saya mendengar ya, mengatakan bahwa kita ini bukan sales, bukan ya. Kita bukan sales. Dan Anda semuanya tidak membawa sales ya. Jadi kalau bisa, kalaupun kita membawa produk adalah produk yang tepat. Kepada siapa kita akan memperkenalkan ya. Mereka interestnya apa ya. Kita harus tahu, harus paham betul. Interestnya apa, mereka dari kalangan mana ya. Kalau kita bertemu dengan seorang direktur misalnya, pasti kita akan berbeda ketika kita berbicara dengan mungkin ibu-ibu rumah tangga yang sangat sederhana ya, seperti itu. Untuk apa? Bukan kita akan membedakan kasta, tidak ya, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa membuat mereka itu nyaman dengan kita. Mereka itu klik dulu dengan kita, baru kita bisa masuk dalam setiap apa yang menjadi rencana kita untuk memperkenalkan perusahaan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih sekali teman-teman. Tetap semangat belajar ya bersama Rini dan Ika. Terima kasih juga untuk semuanya ya. Oke Rini, thank you. Sama Anda juga pastinya. Oke, terakhir ada dari Pak Ken mau nambahin dikit sebelum penutup Pak. Ayo, ini udah penutup, maksudnya Pak Ken menutup. Ayo Pak, monggo Pak, nggak usah buka kamera, nggak usah buka baju salah, nggak usah buka kamera. Halo malam semuanya. Malam. Malam Pak Ken. Pak, hilang dia. Mana suaranya? Tadi bukannya sudah selamat malam. Ketendangkah, Ken? Bro Ken. Halo. Nah, silakan Ken. Ini soalnya saya di gunung ya, Oh, gitu. iya. Jadi mungkin signalnya kurang bagus. Ya, jadi saya cuma mau nambahin sedikit aja dari apa yang mungkin sudah para leader di sini sampaikan. Mohon maaf kalau tidak bisa buka kamera ya, karena saya juga lagi liburan sama keluarga, tapi ini ditodong sama Bu Rini ya. Nah, jadi saya cuma mau menambahkan bahwa mengingatkan kembali kalau edifikasi itu yang tadi diceritakan kan hanya dari bawah ke atas ya, arahnya dari bawah ke atas. Tapi saya mau mengingatkan bahwa edifikasi itu seharusnya dua arah juga. Jadi dari kita juga harus mengembalikan edifikasi itu ke bawah. Karena kita harus sadari, apalagi kalau leader-leader yang bermainnya sudah berbeda daerah atau kota dari tempat dia tinggal, dia tidak mungkin mengerjakan bisnisnya sendiri ya. Jadi dia pasti akan memiliki leader-leader lagi di bawah mereka. Nah, sehingga kita tidak bisa menyerap atau memakan semua edifikasi yang diberikan kepada kita. Ya, kita jadi leader paling atas, jangan gila untuk terima edifikasi saja, tapi kita juga harus bisa mengembalikan edifikasi tersebut ke leader kita setempat. Supaya kenapa? Supaya karena mereka yang akan bekerja dengan timnya sehari-hari. Kalau kita tidak mengembalikan edifikasi yang mereka sudah berikan kepada kita dan kita kembalikan kepada leader kita setempat, maka mereka akan apapun mau coba membypass ke kita. Ya, jadi apa yang tadi Bu Ika udah sampaikan, kalau orang yang suka membypass leader, apa-apa harus kita, itu karena Anda semuanya caplok sendiri. Ya, karena Anda tidak pernah berusaha untuk membangun power atau nilai lebih juga kepada leader setempat Anda. Ya, jadi Anda harus bermain secara sistem TikTok begitu ya. Jadi bolanya dilempar ke Anda harus kembalikan lagi bolanya itu ke leader Anda setempat. Nah, saya cuma mau ingatkan itu aja sih. Oke, terima kasih. Makasih Pak Ken, sudah diingatkan juga, benar juga bahwa dua arah itu bahwa kita juga harus memberikan otoritas juga edifikasi kepada leader-leader di bawah kita supaya
member partnernya nggak langsung nembusi ke atas terus lah. Itu makasih Pak Ken sudah diingatkan. Wika, Ya, baik. thank you Pak Ken. Nah itu yang saya bilang itu teman-teman, bahwa penting figurnya teman kita itu harus timbul. Kita harus ingatkan mereka ya, kalau mereka selalu ada di bayang-bayang kita nggak bisa. Figur mereka harus timbul. Jadi siapapun yang ingin sukses di bisnis network marketing, figur dia harus ada. Jadi jangan hanya figur kita yang muncul dan mereka menjadi bayang-bayang kita. Mereka juga harus hadir bersama kita dan tim kita melihat mereka ya. Oke, thank you Ken. Oke, terima kasih. Bu Ida di stasiun bandara mana nih? Yang Kulon Progo apa yang anu? Hilang dia. Kulon Progo, udah di Widih. Kulon Progo. Ini Dijemput nunggu nggak? bagasi. Hah? Oh, dijemput nggak? Ada yang jemput nggak? Ada. Oke, siap. Makasih teman-teman semuanya. Hari ini materi kita tutup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat, semoga edifikasi dimasukkan di dalam langkah sukses Anda, bagaimana Anda membawa member partner Anda supaya bisa melakukan edifikasi, dan juga bagaimana cara mengenalkan ke calon member Anda, bagaimana Anda juga memberikan edifikasi kepada leader-leader di bawah Anda supaya mereka juga ada edifikasi dari member-membernya. Terima kasih untuk yang sudah hadir malam hari ini. Kita bacakan moto perusahaan. Yuk, ini udah dibuka kan suaranya? Ayo, monggo dibuka yuk. Angkat tangan kanan kita. Sudah siap? 3, 2, 1. Menghargai semangat. Mengikuti layak dengan kerendahan hati. Hati. Terima kasih.